Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Gue perhatiin nih, di awal tahun 2022 ini, iPhone XR itu masih populer banget. Masih strong banget, masih banyak yang nyari, masih banyak yang mau beli, masih banyak juga yang nanya-nanya ke channel The Grid dan lain-lain. Nah, padahal menurut gue, untuk tahun 2022 ini, kayaknya iPhone 11 tuh lebih worth it dibeli dibandingkan dengan iPhone XR. Nah, kenapa tuh? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga gue bakal update video baru setiap minggu. Oke, sekarang kita lanjut bahas iPhone 11. Oke, alasan pertama kenapa iPhone 11 itu lebih menarik dibandingkan iPhone XR untuk di tahun 2022 adalah lebih future proof dari sisi software update-nya. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah kita semua kurang lebih udah cukup tahu lah bahwa Apple itu sangat memperhatikan software update pada device-device keluaran lamanya. Sebagai contoh nih, misalkan iPhone 6s itu masih dapat update iOS 15, padahal iPhone 6s itu umurnya udah cukup tua ya, mungkin udah 5 tahun ke atas. Nah, tapi mau bagaimanapun, tetap akan ada berhentinya nih software update ini. Jadi misalkan iPhone XS udah dapat software update sampai iOS 15, itu kemungkinan akan jadi update terakhir. Jadi mau dibilang gimana, tetap akan ada ujungnya nih software update dari Apple untuk satu device tertentu. Nah, kenapa menurut gue iPhone 11 lebih worth it? Karena iPhone 11 umurnya lebih muda dibandingkan iPhone XR. Jadi mau bagaimanapun, kemungkinan besar deh bisa gue bilang iPhone 11 itu software update-nya akan lebih panjang dibandingkan iPhone XR karena jelas umurnya lebih muda, lebih diperhatiin dibandingkan device-device iPhone keluaran sebelumnya. Jadi itu alasan pertama gue kenapa menurut gue iPhone 11 lebih worth it dari iPhone XR untuk tahun ini. Kemudian yang kedua adalah performanya. Masalah performa kita ngomongin chipsetnya nih. iPhone 11 menggunakan chipset A13 Bionic atau lebih gampangnya kita sebut A13 Bionic ya. A13 Bionic ini chipset keluaran mungkin hampir 3 tahun yang lalu, tapi secara performa mungkin masih bisa bersaing nih sama chipset mid-range atau premium mid-range yang keluaran tahun 2022 menurut gue ya, setelah gue cobain. Nah, secara performa masih enak banget buat main game-game berat, masih cukup lancar, main game ringan apalagi, kemudian buat pemakaian sehari-hari, buat chat, buat sosial media, dan lain-lain, itu juga masih lancar banget. Jadi menurut gue, buat daily driver, iPhone 11 ini dari segi performa masih oke banget. Kemudian, nah, kombinasi dari chipset A13 Bionic ini sendiri dengan iPhone 11 itu menggunakan layar jenis Liquid Retina, kalau nggak salah ya, Liquid Retina. Nah, itu resolusinya sebenarnya nggak nyampe Full HD, tapi jadinya karena kombinasi chipset dan layarnya yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu high res, tapi masih oke untuk dilihat. Nah, jadinya ada pengaruh ke baterainya atau daya tahannya. Jadinya iPhone 11 ini daya tahannya tuh bisa dibilang irit banget. Sekarang di rumah gue yang pakai iPhone 11 ini adalah istri gue. Dan kalau gue perhatiin, cara penggunaan dia itu mungkin seharian dicabut pagi itu penggunaannya buat yang pasti buat main game, tapi gamenya lebih ke game-game ringan yang model-model Candy Crush dan lain-lain kayak gitu. Kemudian buat chat, buat sosial media, mungkin buat nonton-nonton YouTube atau TikTok gitu. Nah, kalau gue perhatiin dia baru mulai nge-charge itu pas mau tidur malam. Jadi sekitar jam 8, jam 9 tuh baru mulai habis nih baterainya. Jadi secara performance ataupun secara daya tahan baterai, menurut gue iPhone 11 ini masih oke banget buat dipakai di tahun 2022 dan jauh lebih worth it dibandingkan iPhone XR gitu. Oke, kemudian alasan yang ketiga adalah kameranya. Nah, untuk dari segi kamera, langsung gue bandingin sama iPhone XR. iPhone XR menggunakan setup kamera itu single kamera 12 megapiksel. Nah, untuk iPhone 11 menggunakan setup dual kamera 12 megapiksel. Lensa utama
kemudian ada lensa tambahan, itu adalah lensa ultrawide. Ini upgrade yang cukup besar dari iPhone XR ke iPhone 11. iPhone 11 jadi menggunakan setup dual kamera. Jadinya jelas lebih worth it karena kameranya secara kualitas mungkin ada peningkatan, tapi ada tambahan lensa wide ini yang cukup kepake buat penggunaan sehari-hari. Mau lihat hasilnya? Ini dia hasil foto dan video dari iPhone 11. Yuk, silahkan dilihat. Tes video iPhone 11 Full HD 60 fps. Komputer. Ini wide lensnya bisa langsung ganti sambil sambil terus ngerekam, ubah lagi jadi lensa utama. Oke. Sekarang nyobain kamera depan dari iPhone 11. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Bagus sih, cuman gak ada stabilizernya ya. Oke, sekian ya. Oke, yang terakhir adalah faktor dari harganya. Ini tren yang gue perhatiin untuk iPhone keluaran 2-3 tahun yang lalu ya. Jadinya, kalau gue perhatiin iPhone keluaran 2-3 tahun yang lalu itu baru mulai populer di pasar second, karena harganya tuh udah turun cukup banyak. Kalau gue perhatiin, iPhone 11 pertama kali keluar tuh, istri gue beli berapa ya? Mungkin sekitar belasan lah, 12 apa 13 jutaan lah kira-kira waktu pertama kali baru keluar. Nah, tahun ini mungkin bisa dibilang udah turun harga hampir setengahnya, atau mungkin setengahnya bisa dibilang. Sekarang harga pasaran iPhone 11 yang 64GB, kalau gue perhatiin di marketplace itu sekitar 6 juta sampai 6,5 jutaan untuk yang 64GB. Itu harga second ya. Menurut gue udah cukup affordable. Mungkin masih agak tinggi, tapi udah cukup affordable. Nah, kalau kita bandingkan sama iPhone XR itu gue cek secondnya di marketplace juga yang sama 64GB, itu harganya di sekitar 5 jutaan sampai 5,5, tergantung kondisi dan kelengkapan. Sekali lagi, mungkin ada yang bisa di bawah 5 jutaan, 4,7, 4,8, tapi kayak kalau gue perhatiin kondisinya kurang mulus. Jadi kalau ambil rata-rata iPhone XR yang masih oke itu mungkin sekitar ya 5 sampai 5,5 jutaan. Nah, menurut gue selisih harga antara iPhone XR dan iPhone 11 itu sekitar bisa dibilang 1 jutaan lah, selisih 1 jutaan itu. Di iPhone 11
lebih dapat banyak, bisa dibilang software update akan lebih tahan lama. Kemudian performa juga jelas lebih bagus. Baterai lebih oke dibandingkan iPhone 11. Dibandingkan iPhone XR. Kemudian kamera jelas lebih baik karena ada tambahan lensa ultrawide. Jadi faktor-faktor ini menurut gue worth it lah lo nambah 1 juta untuk dapetin iPhone 11 dibandingkan iPhone XR. Tapi bukan berarti gue bilang bahwa lo jangan beli iPhone XR sekarang ya. Karena menurut gue iPhone XR ini juga masih cukup oke untuk dibeli. Tapi kalau budgetnya ada, budgetnya mencukupi, menurut gue lebih baik langsung sekalian beli iPhone 11 aja dibandingkan iPhone XR. Gitu kira-kira. Sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka. Kemudian follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.